Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Alif Muhammad Fadilah absen 4, Anissa Putri absen 5, Febri Cahya Anggraini absen 13, Muhammad Ihsan Kadafi absen 20, Muhammad Rehan Priya Utomo absen 21, dan Siti Hana Sartika absen 30 akan mempresentasikan mengenai konstruksi rangka batang. Pengertian. Rangka batang merupakan suatu konstruksi yang terdiri dari sejumlah batang-batang yang disambung satu dengan yang lain pada kedua ujungnya, sehingga membentuk satu kesatuan struktur yang kokoh. Berikut merupakan contoh konstruksi rangka batang. Yang pertama ada kuda-kuda, kedua jembatan, dan yang ketiga menara. Konstruksi rangka batang pada bangunan terkenal. Yang pertama, Eiffel Tower. Yang kedua, Asia Museum of Modern Art. Yang ketiga, Beijing National Stadium. Yang keempat, Cinepolis Headquarters. Yang kelima, Astoria Maglev Bridge. Contoh konstruksi rangka batang di sekitar lingkungan. Yang pertama, kuda-kuda. Yang kedua, tower torn. Dan yang ketiga, jembatan. Cara menghitung konstruksi rangka batang. Yang pertama ada metode Cremona. Cremona adalah metode secara grafis untuk menghitung konstruksi rangka batang secara keseluruhan. Ditemukan oleh seorang ilmuwan Itali yang bernama Luigi Cremona. Yang kedua ada metode Kuhlmann, disebut juga dengan metode potongan, sama seperti Cremona, yaitu metode secara grafis. Namun dalam metode ini kita dapat menghitung batang tertentu saja dengan membuat garis potongan yang melalui 3 buah batang yang ingin diketahui besarnya. Yang ketiga ada setimbangan titik bubul, merupakan metode penghitung konstruksi rangka batang secara analitis dengan cara menghitung besar gaya batang secara keseluruhan menggunakan prinsip sigma V sama dengan 0 atau sigma H sama dengan 0. Yang keempat ada metode Ritter, sama seperti metode kesetimbangan titik bubul yang secara analitis, namun dengan metode Ritter kita dapat menghitung besar gaya batang yang kita ingin dengan potongan yang memotong tiga tidak lebih dari 3 batang. Prinsipnya yaitu ada sigma M sama dengan. Nah, sebelum lanjut ke perhitungan dalam mencari besarnya gaya batang, ada satu hal yang penting, yaitu menentukan apakah batang tersebut statis tertentu atau tidak. Yaitu dengan cara S sama dengan 2K dikurang 3, dengan S itu jumlah batang dan K jumlah titik simpul. Nah, apabila hasilnya sama, S sama dengan 2K min 3, maka konstruksi rangka batang itu dapat dihitung. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Ini ada salah satu bagan sistem rangka batang yang diberi gaya P1, P2, P3, P4, dan P5 dengan titik simpul A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dengan banyak batang 17. Dan diketahui P1 sama dengan P5 yaitu sebesar 200 kg dan P2 sama dengan P4 yaitu sebesar 400 kg dan P3 sebesar 600 kg. Dan ditanya adalah mencari besar gaya batang dengan cara Cremona, dengan cara Kuhlmann, dengan cara titik simpul, dan dengan cara Ritter. Kita masuk ke metode penyelesaian dengan cara Cremona terlebih dahulu. Nah, di sini ada bagan sistemnya dan besar gaya-gaya aksi yang diketahui. Langkah pertama adalah menghitung apakah batang ini statis tertentu atau tidak, yaitu dengan cara S sama dengan 2K min 3. S itu jumlah batang yang ada, yaitu 17. Dan K itu adalah jumlah titik simpul yang ada, yaitu 10. Nah, 2 dikali 10 sama dengan 20 dikurang 3 sama dengan 17. 17 sama dengan 17, berarti oke. Batang ini termasuk ke dalam batang statis tertentu. Nah, langkah kedua yaitu menghitung reaksi tumpuan atau hitung RA dan RB. Nah, hitung RA dan RB karena ini statis tertentu, kita bisa menggunakan sigma P dibagi 2 sama dengan 0. Yaitu ada gaya min P1 karena ke bawah, min P2 karena ke bawah, min P3, min P4, min P5 dibagi 2. Nah,
besar-besar yang tadi, min P1, min 200, min 400, min 600, min 400, min 200 dikalkulasikan, dibagi hasilnya yaitu min 1800 dibagi 2 sama dengan min 900 kg. Karena aksi sama dengan reaksi, apabila aksinya negatif maka gaya reaksi harus positif. Jadi RA sama dengan RB yaitu 900 kg. Lanjut ke diagram Cremonanya. Oke, sebelum melakukan pembuatan diagram Cremona, hal yang paling penting adalah menentukan skalanya terlebih dahulu. Nah, di sini kami membuat skala gaya 1 cm sama dengan 200 kg dan skala jaraknya 1 cm sama dengan 0,5 meter. Nah, RA dan RB sudah bisa dibuat lukisannya karena RA dan RB sudah diketahui besarnya, yaitu sebesar 900 kg, maka digambar RA dan RB memiliki panjang 4,5 cm. Nah, untuk memulai pembuatannya, kita dapat mengacu pada syarat dalam Cremona, yaitu kita harus mulai dari simpul yang salah satu batangnya sudah diketahui besarnya dan maksimal 2 batang yang belum. Nah, karena di sini simpul A memenuhi syarat tersebut, maka kita dapat memulainya dari simpul A. Selain itu, dalam menyelesaikan gaya-gaya pada satu titik simpul, harus searah dengan jarum jam. Apabila saya mulainya dari RA, maka batang selanjutnya adalah batang 1. Begitupun selanjutnya, searah dengan jarum jam. Oke, langsung saja kita gambar. Nah, sebelum menggambar, terdapat prinsip dalam Cremona, yaitu di mana kita mulai, di situ kita berhenti. Apabila kita mulai dari titik ini, maka kita harus berhenti di titik ini juga. Oke, langsung saja. Kita akan mulai dari RA. Lalu ada batang 1 yang menuju titik simpul disimbolkan dengan tanda minus menjadi minus S1, yaitu batang tekan. Lalu terakhir ada batang 14 yang menjauhi titik simpul, maka batang 14 diberi tanda plus yaitu batang tarik. Nah, dari mana kita tahu menjauhi atau menuju titik simpulnya? Kita balik lagi ke bagan sistemnya. Apabila batang 1 di diagram menuju ke sini dan kita balikkan lagi ke bagan sistem, maka dia akan menuju titik simpul. Begitupun dengan batang 14 yang akan menjauhi titik simpul. Nah, selanjutnya untuk berpindah ke simpul berikutnya harus ada batang penghubung yang besar gayanya sudah diketahui. Nah, di sini kita akan berpindah ke simpul C yang mana batang 1 sebagai batang penghubungnya. Kita akan mulai dari batang 1, lalu ada P1 ke arah bawah, lalu ada min S2 yang menuju titik simpul, dan terakhir ada min S7 yang menuju titik simpul. Selanjutnya kita akan berpindah ke simpul H. Dimulai dari batang 14, lalu minus S7, lalu ada plus S8 yang menjauhi titik simpul H, dan terakhir ada S15 yang juga menjauhi simpul H. Selanjutnya kita akan berpindah ke simpul D, yang mana batang 2 sebagai batang penghubungnya. Dimulai dari S2 yang mengarah ke sini, lalu terdapat gaya P2, lalu ada minus S3 yang menuju di simpul D, lalu ada minus S9 dan ditutup dengan batang 8. Selanjutnya kita akan berpindah ke simpul E, yang mana batang 3 sebagai batang penghubungnya. Oke, kita mulai dari batang 3, lalu ada gaya P3, selanjutnya ada minus S4 yang menuju titik simpul, dan terakhir ada plus S10 yang menjauhi titik simpul. Selanjutnya kita akan berpindah ke simpul I, dimulai dari batang 15, lalu batang 9, lalu batang 10, lalu minus S11 atau batang 11 tekan dan ditutup oleh batang plus S16 yang menjauhi simpul I. Selanjutnya kita akan berpindah ke simpul F, yaitu batang 11 sebagai batang penghubungnya. Kita akan mulai dari batang 11, selanjutnya terdapat ke batang 4, selanjutnya terdapat gaya P4 ke bawah, lalu terdapat minus S5 yang menuju titik simpul, dan ditutup oleh plus S12 yang menjauhi titik simpul F. Selanjutnya kita akan berpindah ke simpul G, yang mana batang 5 sebagai batang penghubungnya. Kita mulai dari S5 yang mengarah ke sini, lalu terdapat gaya P5, selanjutnya ada minus S9 yang menuju simpul G, dan ditutup dengan minus S13 yang menuju simpul G. Dan terakhir kita akan berpindah ke simpul J. Untuk menemukan besar batang 17 dari batang 16 kita mulainya. Selanjutnya terdapat batang 12 dan batang 13 dan ditutup dengan plus S17 yang menjauhi simpul J. Oke, setelah selesai semua titik simpulnya, kita dapat mengukur panjang-panjang tiap batang yang terdapat di diagramnya
dengan menggunakan penggaris dan dikalikan dengan skala yang telah ditentukan. Oke, kita langsung masuk ke hasil perhitungannya saja. Nah, di sini terdapat daftar gaya-gaya yang berisi besar gaya yang telah diukur dan dikalikan dengan skalanya. Metode Kuhlmann. Berikut adalah bagan sistemnya. Karena Kuhlmann adalah cara potongan, maka kami membuat garis potongan UV untuk mencari besar gaya pada batang 3, 9, dan 15. Selanjutnya, perpanjang garis kerja dari masing-masing gaya yang terdapat pada bagan sistem. Buat lukisan kutub dari gaya yang bekerja dan tentukan titik sembarang. Selanjutnya, tarik garis kutub pada gaya-gaya yang ada menuju titik tersebut. Didapatlah 6 jari-jari kutub. Pindahkan jari-jari kutub 1 ke garis kerja RA dan P1. Mengapa demikian? Karena jari-jari kutub 1 adalah milik RA dan P1. Selanjutnya, pindahkan jari-jari kutub 2 dan hubungkan dengan jari-jari kutub 1 sampai berpotongan dengan garis kerja P2. Lakukan hal yang sama sampai jari-jari terakhir. Hubungkan antara titik pertama dengan titik terakhir, dapat garis S, yaitu garis penutup. Selanjutnya, hitunglah RL, yaitu gaya-gaya sebelah kiri dari potongan UV. RL sama dengan plus RA dikurang P1 dikurang P2. Plus RA 900 dikurang P1 sama dengan 200 dikurang P2 sama dengan 400. Maka didapatlah RL sama dengan 300 kg. Perpanjang garis kerja S dan perpanjang garis kerja jari-jari kutub 3 sampai bertemu pada satu titik. Kemudian letakkan RL di titik tersebut. Selanjutnya, perpanjang garis kerja batang 15 sampai sejajar dengan garis kerja RL. Tarik garis dari pertemuan S3 dan S9 ke titik tersebut, maka dapatlah garis kerja S3 dan S9. Buat segitiga gaya antara RL, S3 dan S9 dengan S15, maka didapatlah besar gaya batang 15, yaitu 800 kg. Selanjutnya, uraikan garis kerja S3 dan S9 menjadi gaya batang S3 dan gaya batang S9. Maka didapatlah besar gaya batang 3 yaitu 900 kg dan besar gaya batang 9 yaitu 372 kg. Metode kesetimbangan titik simpul. Terdapat bagas sistem sebagai berikut. Langkah pertama dalam pengerjaan metode titik simpul adalah menentukan RA RB secara analitis, yaitu menggunakan rumus sigma P per 2 sama dengan 0, yang dimana gaya-gaya vertikal dijumlahkan kemudian dibagi 2 sama dengan 0. Oke, yang pertama itu ada min P1, karena ia ke bawah maka min. Selanjutnya min P2, min P3, min P4, min P5 per 2 sama dengan 0. Jadi min 200 dikurang 400 dikurang 600 dikurang 400 dikurang 200 dibagi 2 sama dengan 0. Didapatlah hasil min 1800 dibagi 2 sama dengan min 900. RA sama dengan RB sama dengan 900 kg. Selanjutnya, mulailah dari satu titik simpul yang salah satu batangnya sudah diketahui besarnya dan maksimal 2 buah gaya yang belum diketahui besarnya. Di sini simpul Allah yang 2 buah gaya yang belum diketahui besarnya. Oke, pertama-tama kita uraikan terlebih dahulu S1, karena S1 adalah gaya miring, maka kita uraikan menjadi S1Y dan S1X. Perlu diingat, dalam menyelesaikan gaya-gaya pada satu titik simpul harus searah dengan jarum jam. Baik, kita cari nilai S1 terlebih dahulu menggunakan sigma V sama dengan 0. Yang pertama, plus RA ditambah S1Y sama dengan 0. 900 ditambah S1 kali sin 45
karena besar derajat pada S1 adalah 45 derajat sama dengan 0. 900 ditambah S1 dikali 0,707 sama dengan 0, plus S1 dikali 0,707 sama dengan min 900. Selanjutnya plus S1 sama dengan min 900 dibagi 0,707 sama dengan min 1272,73 kg. Batang S1 adalah batang tekan. Untuk selanjutnya, untuk mencari besar gaya batang 14, maka kita lakukan sigma H sama dengan 0, yang dimana plus S1X ditambah S14 sama dengan 0, plus dalam kurung min 1273 dikali cos 45 derajat ditambah S14 sama dengan 0. Kemudian pindah ruas, S14 sama dengan 1273 dikali 0,707 sama dengan 900,011 kg. Batang S14 adalah batang tarik. Setelah selesai pada satu titik simpul, untuk pindah ke simpul berikutnya harus ada garis penghubung yang besar gaya batangnya sudah diketahui, yaitu simpul C, yang dimana S1 sudah diketahui besarnya di simpul sebelumnya. Pertama-tama yaitu uraikan terlebih dahulu semua gaya-gaya miring menjadi X dan Y. Oke, kita masuk ke perhitungannya. Pertama, sigma V sama dengan 0 min S1Y dikurang P1 ditambah S2Y dikurang S7Y sama dengan 0. Min ketemu min sama dengan plus 1273 dikali 0,707 dikurang 200 ditambah S2 dikali 0,707 dikurang S7 kali 0,707 sama dengan 0, plus 899,304 dikurang 200 ditambah 0,707 dikali S2 dikurang 0,707 kali S2 sama dengan 0,707 dikali S7 sama dengan 0. Kemudian 699,304 ditambah 0,707 dikali S2 dikurang 0,707 kali S7 sama dengan 0. Dipindah ruas, plus 0,707 dikali S2 dikurang 0,707 kali S7 sama dengan min 700,11. Maka didapatlah persamaan 1. Selanjutnya sigma H sama dengan 0. Min S1X ditambah S2X ditambah S7X sama dengan 0, plus 1273 dikali 0,707 ditambah S2 kali 0,707 ditambah S7 kali 0,707 sama dengan 0. Pindah ruas, plus S2 dikali 0,707 ditambah S7 kali 0,707 sama dengan min 900,11. Maka didapatlah persamaan kedua. Selanjutnya, untuk mencari nilai S7 maka dilakukanlah sistem eliminasi, yang dimana kedua persamaan yang didapat tadi kita jumlahkan. Berikut caranya: plus S2 dikali 0,707 ditambah S7 kali 0,707 sama dengan min 900,11, plus S2 dikali 0,707 dikurang S7 kali 0,707 sama dengan min 711. Dijumlahkan, dapatlah hasil S7 dikali 1,414 sama dengan min 200. S7 sama dengan min 200 per 1,414 sama dengan min 141,4 kg. Batang S7 adalah batang tekan.
Selanjutnya, untuk mencari nilai S2, gunakanlah persamaan kedua, yaitu plus S2 dikali 0,707 dikurang S7 kali 0,707 sama dengan min 700,11. Plus S2 dikali 0,707 ditambah min ketemu min sama dengan plus 141,4 dikali 0,707 sama dengan min 700,11 plus S2 dikali 0,707 ditambah 99,97 sama dengan min 700,11. Pindah ruas plus S2 sama dengan min 799,981 per 0,707. Didapatlah hasil S2 sama dengan min 1132 kg. Batang S2 adalah batang tekan. Lanjut ke simpul H. Uraikan terlebih dahulu gaya miring menjadi X dan Y. Untuk mencari nilai S8, maka kita gunakan sigma V sama dengan 0, yang dimulai dari plus S7Y plus S8 sama dengan 0, plus dalam kurung min 141,4 dikali sin 45 dikurang S8 sama dengan 0, plus dalam kurung min 99,97 plus S8 sama dengan 0. Pindah ruas plus S8 sama dengan 99,97 kg. Batang 8 adalah batang tarik. Lanjut, untuk mencari nilai S15, maka kita gunakan sigma H sama dengan 0. Dimulai dari min S14 dikurang S7X ditambah S15 sama dengan 0. Maka min 900,11 ditambah 141,4 dikali 0,707 ditambah S15 sama dengan 0. Min 911 ditambah 99,97 ditambah S15 sama dengan 0. Min 800,041 ditambah S15 sama dengan 0. Pindah ruas plus S15 sama dengan 800,41 kg. S15 adalah batang tarik. Selanjutnya kita lanjut ke simpul D. Pertama-tama uraikan batang miring yang ada, yaitu S2, S9, S3 menjadi X dan Y. Lalu kita dapat menggunakan persamaan sigma V sama dengan 0 untuk mencari batang atau gaya-gaya vertikal yang ada, yaitu ada minus P2 karena ke arah bawah, plus S3Y karena ke arah atas, lalu ada min 9Y karena ke arah bawah, min S8 dan min S2Y karena ke arah bawah sama dengan 0. Lalu min P2 itu sebesar min 400, lalu plus S3 dikali 0,707, min S9 dikali 0,891, min 99,97, min dalam kurung min 1132 dikali 0,707 sama dengan 0. Hasilnya yaitu min 400 ditambah S3 dikali 0,707, min S9 dikali 0,891, min 99,97 ditambah 800,8324 sama dengan 0. Lalu pindah ruas dan dikalkulasikan, hasilnya plus S3 dikali 0,707 min S9 dikali 0,891 sama dengan min 300,354. Lalu selanjutnya kita menggunakan sigma H sama dengan 0 untuk menghitung gaya-gaya horizontal yang ada. Itu ada plus S3X karena ke kanan, lalu ada plus S9X karena ke kanan juga, lalu terakhir ada min S2X karena ke arah kiri sama dengan 0. Plus S3 dikali 0,707 ditambah S9 dikali 0,453
dikurang 1132 dikali 0,707 sama dengan 0. Plus S3 dikali 0,707 ditambah S9 dikali 0,453 sama dengan minus 800,324. Ini menjadi persamaan kedua. Selanjutnya kita menggunakan metode eliminasi untuk kedua persamaan tersebut, yaitu dengan plus S3 dikali 0,707 dikurang S9 dikali 0,891 sama dengan minus 300,354 dikurang dengan plus S3 dikali 0,707 ditambah S9 dikali 0,453 sama dengan minus 800,324. Hasilnya adalah S3, 0,707 dikurang S3 0,707 hasilnya 0. Lalu minus S9 dikali 0,891 dikurang karena plus ketemu min menjadi dikurang S9 dikali 0,453 hasilnya yaitu minus S9 dikali 1,344 sama dengan min 300,354 dikurang karena min ketemu min menjadi plus yaitu ditambah 800,324 hasilnya yaitu plus 499,97. Lalu ini pintar ruas menjadi min 9 sama dengan 499,97 dibagi 1,344 hasilnya yaitu batang S9 mempunyai gaya sebesar minus 372,001 kg. Batang S9 adalah batang tekan. Selanjutnya untuk menghitung besar S3 kita menggunakan persamaan kedua yaitu plus S3 dikali 0,707 ditambah S9 dikali 0,453 sama dengan minus 800,324 sama dengan plus S3 dikali 0,707 plus ketemu min menjadi min 372,001 dikali 0,453 sama dengan minus 800,324 plus S3 dikali 0,707 minus 168,516 sama dengan min 800,324 hasilnya pindah ruas dan dikalkulasikan plus S3 dikali 0,707 sama dengan minus 631,807 lalu plus S3 sama dengan minus 631,807 dibagi 0,707 hasilnya S3 atau batang 3 memiliki gaya sebesar minus 893,645 kg yaitu batang tekan. Lanjut ke simpul E. Pertama, uraikan gaya-gaya miring terlebih dahulu, yaitu gaya miringnya ada S3 dan S4 menjadi S3X dan S3Y dan S4X dan S4Y. Lalu untuk menghitung persamaan gaya-gaya vertikal yang ada, kita dapat menggunakan persamaan sigma V sama dengan 0, yaitu minus S3Y dikurang P3 dikurang S4Y dikurang S10 sama dengan 0 plus 893,64 dikali 0,707 minus 600 plus 893,64 dikali 0,707 minus S10 sama dengan 0. Karena S3, S4 sudah diketahui, kita hanya memasukkan angka-angkanya saja, yaitu 631,803 dikurang 600 plus 631,803 dikurang S10 sama dengan 0. 663,606 dikurang S10 sama dengan 0. 663 ini pindah ruas kanan menjadi minus, hasilnya min S10 sama dengan min 663,606. Karena di kedua ruas ini minus, kita bisa coret saja. Hasilnya batang S10 memiliki gaya sebesar 663,606,606 kg. Batang S10 adalah batang tarik. Metode Ritter sama seperti metode kesetimbangan titik buhul, yaitu secara analitis. Namun dengan metode Ritter kita dapat menghitung besar gaya batang yang kita inginkan dengan potongan yang memotong tidak lebih dari 3 batang.
Dan metode Ritter harus diketahui pula tinggi dari bagan sistemnya. Ritter sendiri menggunakan prinsip sigma momen sama dengan 0 atau gaya dikali jarak sama dengan 0. Sama seperti Kuhlmann, kita memotong 3 batang, yaitu batang 3, 9, dan 15 untuk mencari besar gayanya. Pertama-tama kita hitung terlebih dahulu batang 15. Mengapa? Karena batang 15 adalah horizontal. Jadi kita kerjakan yang lebih mudah terlebih dahulu. Untuk mencari besar gaya batang 15, maka kita menggunakan sigma momen di D sama dengan 0. Sebab batang 15 berada di segitiga DHI. Batang 15 dengan simpul H dan I tidak memiliki jarak. Sedangkan untuk metode Ritter menggunakan sistem gaya kali jarak. Oke, kita masuk ke perhitungan. Plus RA dikali 2. RA menuju simpul D yaitu searah jarum jam, maka dari itu RA positif dan jarak RH terhadap simpul D adalah 2 meter dikurang P1 kali 1. P1 berputar berlawanan jarum jam dan 1 adalah jaraknya ke simpul D, dikurang S15 dikali 2. S15 berputar berlawanan jarum jam dan memiliki jarak 2 meter terhadap simpul D. Jadi 900 dikali 2 dikurang 200 kali 1 dikurang S15 kali 2 sama dengan 0. 1800 dikurang 200 dikurang S15 dikali 2 sama dengan 0. 1600 dikurang S15 kali 2 sama dengan 0. Pindah ruas, min S15 sama dengan min 1600 dibagi 2. Min S15 sama dengan min 800. Maka besar gaya pada batang 15 adalah 800 kg atau batang tarik. Oke, selanjutnya kita hitung S9. S9 berada di segitiga DEI, yang dimana S9 ini diapit oleh simpul D dan I. Maka dari itu kita menggunakan sigma momen di E sama dengan 0. Semua gaya menuju ke simpul E. Oke, plus RA dikali 3 searah jarum jam dikurang P1 kali 2 berlawanan arah jarum jam dikurang P2 dikali 1 berlawanan arah jarum jam. Kemudian karena S9 adalah gaya miring, maka kita uraikan menjadi S9Y dan S9X dengan titik tangkap berada di simpul D. Maka dari itu min S9Y dikali 1 dikurang S9X dikali 1 dikurang S15 dikali 3 sama dengan 0. Jadi 900 dikali 3 dikurang 200 kali 2 dikurang 400 kali 1 dikurang S9 dikali 0,891 dikali 1. 0,891 ini didapat dari sin 63 derajat karena sudut batang 9 adalah 63 derajat. Selanjutnya dikurang S9 dikali 0,453 kali 1. 0,453 didapat dari cos 63 derajat dikurang 800 kali 3 sama dengan 0. Jadi 2700 dikurang 400 dikurang 400 dikurang S9 dikali 0,891 dikurang S9 dikali 0,453 dikurang 2400 sama dengan 0. 1900 dikurang S9 kali 1,344 dikurang 2400 sama dengan 0. 1900 dikurang 2400 sama dengan min 500 dikurang S9 dikali 1,344 sama dengan 0. Min S9 sama dengan 500 dibagi 1,344. Ini dipindah luaskan. Selanjutnya min S9 sama dengan 372. Min S9 sama dengan 372. Maka kita dapatkan besar gaya batang 9 sama dengan min 372 kg atau batang tekan. Oke, yang terakhir yaitu menghitung gaya pada batang 3. Karena batang 3 adalah batang yang berada di DEI,
dan batang 3 ini diapit oleh simpul D dan E, maka kita menggunakan sigma momen DI sama dengan 0. Semua gaya menuju ke simpul I. Dimulai dari plus RA dikali 3 dikurang P1 kali 2 dikurang P2 kali 1. Karena S3 ini batang miring, maka kita uraikan menjadi S3Y dan S3X dengan titik tangkap berada di simpul D. Maka plus S3Y kali 1 searah jarum jam plus S3X dikali 2 sama dengan 0. Jadi 900 dikali 3 dikurang 200 kali 2 dikurang 400 kali 1 sama dengan S3 dikali 0,707 kali 1. 0,707 ini kita dapat dari sin 45 derajat karena sudut S3 adalah 45 derajat. Selanjutnya plus S3 dikali 0,707 kali 2 sama 0,707 ini kami dapat dari cos 45 derajat sama dengan 0. 2700 dikurang 400 dikurang 400 ditambah S3 dikali 0,707 ditambah S3 dikali 1,414 sama dengan 0. 1900 ditambah S3 dikali 2,121 sama dengan 0. Selanjutnya pindah ruas, plus S3 sama dengan min 1900 dibagi 2,121. Maka didapatlah besar gaya pada batang 3 sama dengan min 895,8 kg. Batang ini termasuk batang tekan. Cukup sekian dari kami. Apabila banyak kekurangan, Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi